Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pemotor di Mojokerto tewas karena terseret truk kontainer. Kecelakaan diduga karena pemotor kurang waspada sehingga menabrak truk di pertigaan jalan hingga jatuh ke kolong truk kontainer yang melaju. Seorang pemotor tewas usai tubuhnya terseret truk kontainer di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Senin pagi. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka parah di sejumlah anggota tubuhnya. Peristiwa bermula saat korban Arif Firmansyah, 30 tahun, asal Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, yang mengendarai sepeda motor melaju kencang dari arah selatan ke utara. Di saat bersamaan melintas dari timur ke barat truk kontainer yang dikemudikan Sujadi, 52 tahun, asal Kediri. Korban diduga kurang waspada dan tidak menyadari ada truk kontainer yang melintas di pertigaan jalan. Seketika itu korban yang hendak belok ke kiri langsung menghantam bagian kiri truk hingga masuk kolong dan terseret motor puluhan meter. Sopir truk tak mengetahui ada motor yang melintas dan hanya mendengar suara hantaman keras. Ini dari porong muatan gas ini. Terus setelah itu pas di TKP gimana tadi? Ya itu pokoknya saya gena-gena pelan-pelan maksudnya. Pelan-pelan terus? Pelan-pelan. Ini ada motor dari Solo. Dari selatan. Tapi kan kita udah nyebrang. Udah lewat ya? Udah lewat. Nah, otomatis ini yang Langsung masuk gitu aja? keluar gitu. Nabrak roda bagian mana tadi? Ini Depan. oh ini. Yang depan. Oke. Guna kepentingan visum, jasad korban langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kejadian tersebut kini ditangani unit penegak hukum Satlantas Polres Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sementara itu, saudara, sebuah minibus menabrak patung tokoh legenda Minak Jinggo hingga roboh di Simpang 3, Banyuwangi. Kecelakaan mengagetkan warga karena menimbulkan suara benturan keras, sedangkan pengemudi minibus dinyatakan meninggal dunia saat di rumah sakit. Warga di kawasan Simpang 3 Patung Minak Jinggo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi dihebohkan dengan kecelakaan tunggal yang melibatkan minibus Minggu siang. Akibatnya minibus ringsek usai menabrak patung Minak Jinggo, seorang tokoh legenda kerajaan Blambangan di tepi jalan raya. Sedangkan pengemudi minibus I Gusti Agung berusia 57 tahun warga Jember terlihat terlentang di kursi mobilnya dalam posisi tak bergerak. Polisi kemudian membawa korban ke rumah sakit Ar-Rahmah Gambiran, Banyuwangi, namun korban dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan ini sempat mengagetkan warga sekitar karena patung yang tertabrak roboh dan menimbulkan suara keras. Saya tadi ya sama orang-orang cuma nunggu, nggak berani kalau sendirian. Itu ternyata dilihat orangnya kok nggak ada umur, Nggak gerak ya? nggak gerak orangnya. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sempat dinyatakan hilang tenggelam, seorang pencari kerang di Banyuwangi akhirnya ditemukan tidak bernyawa. Korban ditemukan di muara Sungai Musing sekitar 2,6 km dari lokasi awal korban tenggelam. Mas. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Bakri, seorang nelayan berusia 60 tahun sudah tidak bernyawa pada Minggu. Sehari sebelumnya korban dinyatakan hilang tenggelam di Sungai Musing, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Jasad korban ditemukan mengambang di muara sungai dekat pantai atau sekitar 2,6 km dari lokasi awal korban tenggelam. Proses evakuasi tak mudah karena tim SAR harus membawa jasad korban melalui jalur laut menggunakan perahu karet. Karena tidak ada unsur penganiayaan, jenazah Bakri kemudian diserahkan ke keluarga. Sebelumnya pada Sabtu sore Bakri mencari kerang di Sungai Musing dengan perahunya. Korban pun menambatkan perahunya dan masuk sungai untuk berburu kerang. Namun tiba-tiba hujan deras dan angin kencang terjadi sehingga perahu milik Bakri lepas dari tambatan. Korban yang berupaya menahan perahunya kemudian hanyut tenggelam dihantam derasnya sungai. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang pria tukang becak ditemukan tercebur di Sungai Lamongan bersama becaknya. Saat diperiksa ternyata korban sudah meninggal dunia. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh warga yang berangkat ke sawah dekat sungai. Kusnan berusia 45 tahun, seorang pencari barang rongsokan atau bekas warga desa Pelausan, Kecamatan Babat, Lamongan, ditemukan terjebur bersama becaknya di sungai desa setempat. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak berangkat menuju sawah di dekat sungai. Saat itu saksi melihat sebuah becak terjebur di sungai dan melihat korban tertelungkup di sungai. Ia pun bergegas memanggil warga yang lain.
Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat Polsek Babat. Polisi lalu berupaya mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa dari sungai dengan dibantu oleh warga dan perangkat desa setempat. Sehari-harinya kerjanya apa, Pak? Pembuang sampah. Buang sampah. Itu gimana kok sampai kejegur itu gimana? Kan pulang dari ambil sampah, Iya. itu pulang menuju ke rumahnya, tapi nggak tahu kan mungkin malam-malam gerimis itu jalannya itu tidak melalui jalan ke rumahnya biasanya, tapi lewat gang gotong royong ini. Ya mungkin kejadian ini kejadiannya itu apa? Ini loh ada apa? Kayu ini. Ini kayu ini mungkin kecantol ini istilahnya. Kejadian ini masih ditangani oleh aparat kepolisian, namun hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, sebanyak 277 sapi milik peternak di 6 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari ratusan sapi yang sakit, 40 ekor sapi mati mendadak. Video milik warga ini merekam ketika sapi milik warga di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, mati secara mendadak Minggu 29 Desember 2024. Di lokasi lain, sapi milik warga di Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, Ngawi juga mengalami hal yang sama. Senin pagi, 2 ekor sapi milik peternak di Desa Gelung dan Jeblokan, Kecamatan Paron juga mati mendadak. Dugaan sementara sapi-sapi ini mati akibat serangan penyakit mulut dan kuku. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, peternak melakukan berbagai upaya. Salah satunya menyemprot kandang dengan disinfektan, juga memberi makanan bergizi. Akibat kejadian ini, peternak kini resah karena harga sapi di tingkat pedagang turun drastis. Dari 15 juta menjadi 10 juta rupiah per ekor. Pedagang sapi mulai resah dengan adanya PMK tersebut. Resahnya karena apa, Pak? Karena itu harga daging kan semakin turun, dan juga pas sapi kan jarang yang memelihara sapi, takut jadinya orang petani. Oh, harga turun jadi berapa, Pak? Ya? Turunnya kisaran 4 juta. Misal berapa, Pak? Misal dari harga berapa? Harga 15, sekarang paling 10 juta. Data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, saat ini ada 277 sapi yang terinfeksi PMK. Jumlah itu tersebar di 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Beringin, Geneng, Gerih, Karanganyar, Pitu, dan di Kecamatan Paron. Dari jumlah itu, 40 sapi diantaranya mati. Hari ini nanti ada penyekatan di beberapa pasar hewan untuk yang sakit tidak boleh masuk, dan ini untuk menghambat PMK ini dari luar daerah ini. Pak, hingga kini sudah terlaporkan berapa, Pak, yang terindikasi PMK, Untuk Pak? kasus ini sampai dengan kemarin tanggal 29 itu 277 yang mati karena PMK sekitar 30 sampai 40 ekor. Jadi hampir setiap hari terjadi kematian gitu, Pak? Iya, ini menurut laporan dari teman-teman di lapangan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi saat ini telah mengambil langkah guna menghambat laju penyebaran PMK. Salah satunya dengan melakukan penyekatan di sejumlah pasar hewan di Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, pada momen libur panjang kali ini, wisata Telaga Sarangan di Magetan diserbu para pengunjung. Bahkan pengunjung naik 3 kali lipat jika dibanding hari biasa. Inilah kondisi air Telaga Sarangan yang berada di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Senin pagi. Sejak 1 bulan terakhir, debit air di telaga terus menyusut akibat dampak musim kemarau. Bahkan tanah dan bebatuan di pinggir telaga sudah mulai kelihatan. Namun ternyata wisatawan tetap antusias datang, mereka tetap bersemangat menikmati keindahan kawasan telaga menggunakan speedboat. Bahkan pengunjung rela menuruni dermaga untuk bisa sampai di lokasi sewa speedboat dengan kedalaman mencapai 15 meter. Begitu juga dengan para penyedia jasa speedboat harus naik turun dermaga untuk mencari penumpang. Untuk jumlah pengunjung pada libur panjang kali ini meningkat 3 kali lipat, yakni sekitar 12.000 orang pengunjung dibanding hari biasa yang hanya sekitar 4.000 pengunjung. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.
ban ini gitu. Oh, biasanya orang naik di atas gitu Iya, ya. Ini kita harus ke naik bawah. turun. Iya, ke bawah dulu. Biasanya langsung dari atas. Seru nggak tadi? Seru banget sih, saya sama keluarga juga. Berapa putaran tadi? Jadi 2 putaran. Berapa ongkos? Ongkosnya kalau nggak salah 150. Jadinya kalau 1 putaran itu menurut saya kurang ya. Jadinya 2 sampai 3 itu worth it sih. Ini cuma airnya agak surut karena kemarau ya. Jadi kita kalau mau naik speedboatnya tuh harus turun tangga dulu ke bawah. Karena kan ya itu surut kemarau. Tapi masih kapal masih bisa putar. Masih bisa. Masih bisa. Ya, Ini tadi berapa putaran ini tadi? tadi 2 putaran. Berapa ongkos, Mbak? 2 putaran tuh 50.000 aja. Gimana? Seru nggak? Seru banget. Ya mungkin karena di bawah ini sehingga kalau kita tidak ada penumpang kan harus naik ke atas ya. Oh, nyari Naik ke penumpang jalan, harus naik ke atas jalan, gitu. ya. Nanti penumpangnya baru dibawa turun gitu. Kalau mau memang ada minat untuk naik perahu atau naik bebek bermotor ini baru turun. Harga tiket masuk Telaga Serangan dewasa Rp20.000 dan anak-anak Rp10.000, sedangkan jasa sewa speedboat Rp80.000 untuk 1 kali putaran. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, bagi Anda yang berencana mengisi libur pergantian tahun, berwisata ke Semenanjung Papuma Jember mungkin layak dijadikan pilihan. Tak hanya menyuguhkan panorama pantai berpasir putih yang indah, di tempat ini pengunjung juga dapat melihat keunikan batu karang raksasa berbentuk kodok dengan latar belakang Samudra Hindia. Daratan yang menjorok ke laut ini begitu terlihat indah dengan ditumbuhi lebatnya ragam flora, ditambah dengan ornamen alam berupa deretan batu karang, membuat lokasi ini tak ubahnya surga bagi para penikmat wisata pantai. Inilah panorama Semenanjung Papuma yang berada di pesisir selatan Kecamatan Buluhan, Kabupaten Jember. Dari pusat kota Jember, lokasi ini berjarak sekitar 40 km dan bisa dijangkau dalam waktu 30 menit. Tiba di pantai ini, pengunjung akan langsung disuguhi daratan pasir putih yang indah juga bersih. Bagi yang ingin berlibur dengan memancing ataupun sekedar berkemping di pinggiran pantai, lokasi ini juga cocok sebab kondisi ombak relatif mendukung. Ya kalau keluarga sih, kalau untuk acara keluarga enak lah, nyaman di sini. Tempatnya ya tenang, santai, pemandangannya bagus juga. Terus kalau untuk acara-acara camping gini, tepat ini lokasinya gitu, tidak membahayakan. Sebenarnya enggak, sering saya, apalagi kalau pas liburan sekolah, memang tujuannya memang ke sini untuk melepas ya suntuk lah atau penat di rumah selama bekerja. Namun satu lagi, menjadi daya tarik pantai ini adalah keunikan panorama batu kodok. Berdiri kokoh di sisi tenggara Semenanjung, batu karang ini sekaligus menjadi dinding yang membuat ombak di pantai lebih ramah bagi pengunjung. Bagi yang penasaran ingin melihat lebih dekat, pengunjung juga bisa menyewa perahu nelayan dengan tarif Rp15.000 hingga Rp25.000 per orang. Ramai loh pengunjung. Bisa migrasi ke pantai wisata laut sekarang ini. Keliling begitu naik perahu ya? Ya, mulai dari daratan kita menuju Tanjung Batu sana itu sampai Tanjung Kodok itu aja. Sampai sana berarti sekedar ambil gambar. Banyak, alhamdulillah banyak, lumayan. Satu hari itu penuh lah pengunjung. Kadang-kadang penumpangnya ada yang 8 sampai 10 sampai 12 orang. Kan kapasitasnya ini untuk pengunjungnya itu 16 orang. Per orang tergantung nanti orangnya. Kalau untuk pribadi itu orang 5, orang 6 itu 25 per orang. Kalau rombongan melebihi kapasitas 10 itu dadang 20.000 per orangnya, dadang 15.000 gitu. Tergantung minatnya tujuan. Meski pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah petugas, namun pengunjung diminta tetap berhati-hati selama beraktivitas di pinggiran pantai. Selama ini musim penghujan
memang cuaca agak ekstrim, tapi untuk Papuma aman untuk dikunjungi, dan untuk pengunjung kami mohon tetap mematuhi aturan yang sudah diterapkan di lokasi. Jadi untuk orang tua yang membawa anaknya tetap waspada selama anaknya bermain di pinggir pantai, jadi harus terus diawasi. Kita juga sudah kerjasama dengan Muspika setempat untuk pengamanan di area daratnya, di laut kita juga sudah melibatkan dari SAR Laut juga, kita lakukan penambahan untuk pengamanan di sepanjang pantai. Dengan tiket masuk Rp25.000 per orang selama musim libur pergantian tahun, Semenanjung Papuma sudah mulai ramai didatangi wisatawan dari berbagai daerah. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir percobaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.